Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Kolom Nurkolis Majid, 2 tahun usia kebebasan. Ketika memasuki era reformasi 2 tahun lalu, bangsa kita masih kikuk. Kalau kita percaya bahwa pengalaman suatu masyarakat dalam jangka panjang akan mempengaruhi gennya, maka pengalaman kita sedikit banyak mewarisi satu sikap kejiwaan (mindset) yang jajahan, malah hampir-hampir sikap seorang budak. Selama 3 dekade kita terbiasa hidup dalam negara sentralistis dengan sistem pemerintahan otoriter. Semuanya top down. Akibatnya kita tidak sanggup mengambil inisiatif dari bawah. Ciri masyarakat yang mentalitasnya budak adalah tidak disiplin. Karena disiplin memerlukan kemampuan memerintah diri sendiri. Sedangkan budak baru akan bekerja kalau diperintah atau diancam. Budak tidak bisa mengambil inisiatif diri sendiri. Mindset kita telah terbentuk sedemikian rupa sehingga tangan kita seolah selalu menengadah minta tolong. Suatu masyarakat akan disiplin kalau bebas, karena dalam kebebasan dan kemerdekaan orang akan menemukan harkat dan martabat dirinya, mempunyai harga diri, dan kemudian mampu memerintah dirinya sendiri. Sayangnya kita baru merdeka sejak 2 tahun lalu. Sepanjang umur bangsa ini baru sekarang kita mengalami kebebasan. 2 tahun terakhir ini adalah untuk pertama kalinya bangsa Indonesia mempunyai kesempatan emas melaksanakan ide-ide terbaik mengenai sosial politik. Maka yang kita alami sekarang ini adalah sebuah proses belajar dalam segala hal. Karena itu kita tidak boleh gagal. Apalagi sebagai bangsa mungkin kita tidak punya pengalaman yang baik dari masa lampau, tapi kita punya masa depan. Hanya masa depan itu baru terwujud setelah kita menjalankan etos menunda kesenangan, menanam dan melakukan investasi. Waktu yang diperlukan untuk investasi tergantung jenis investasinya. Kalau investasi jagung harus berani menunggu 3 bulan. Kalau investasi kelapa harus berani menunggu 5 tahun. Dalam masa reformasi ini, kita akan membuat investasi sumber daya manusia, demokrasi, dan moral. Itu makan waktu 1 generasi, sekitar 20-an tahun. Kalau kita tidak mulai sekarang, maka 20 tahun lagi tidak akan jadi apa-apa. Apalagi masalah kita yang paling besar sekarang ini adalah mentalitas tidak sabaran. Ibarat menanam jagung, tapi kita tidak mau menunggu 3 bulan. Esok dilihat jagungnya tidak berbuah, lalu batangnya dipotong dibawa ke rumah. Itulah gejala korupsi yang sudah mengakar dalam bangsa kita. Maka selama 20 tahun yang akan datang adalah masa latihan. Kita harus bersedia menderita. Selama 20 tahun ini
kita harus bertapa. Memang waktu itu terasa panjang sebelum kita jalani. Kalau sudah kita jalani, rasanya pendek sekali. Dengan filsafat semacam ini, maka 4 tahun lagi di bawah pemerintahan Gus Dur adalah waktu yang pendek sekali. Sekarang ini situasinya sangat dilematis. Kalau situasi dilematis ini diangkakan, maka persentasinya 51/49. Angka 51 atau positif dan 49 negatif. Mungkin dua angka ini bisa pindah, 51 negatif, 49 positif. Ada sesuatu yang mesti kita pahami dengan menganalogikannya pada Pak Harto. Pak Harto punya pembawaan diktator sejak dulu, tapi Amerika mendukung habis-habisan sejak awal. Karena saat ini ada taruhan yang lebih besar, yaitu membendung komunisme. Masyarakat internasional berani membayar berapa saja karena Pak Harto membendung komunisme. Itu penting dalam konteks perang dingin. Hal itu mirip situasi saat ini. Memang agak pahit untuk kita sadari bahwa dunia internasional masih mendukung Gus Dur, karena ada sesuatu yang mereka pertaruhkan pada Gus Dur, yaitu mencegah jangan sampai Indonesia menjadi Afghanistan, Iran, atau Libya. Gus Dur menjadi taruhan. Realistis atau tidak itu soal lain. Untuk itu mereka berani membayar berapa saja. Semua yang kita jadikan pertimbangan untuk berbicara segi kekurangan Gus Dur oleh dunia internasional diabaikan. Karena itu kita mengalami dilema besar. Ada satu hal yang aneh pada Gus Dur. Dia datang dari kelompok yang paling teringkari, yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Dan kelompok teringkari itu biasanya paling mudah diradikalisasi. Tapi dari kelompok semacam itu muncul sosok Gus Dur yang liberal. Ini sangat menarik secara sosiologis, tapi sekarang sudah mulai terbukti ada kesenjangan antara Gus Dur dan pengikutnya. Pengikutnya justru banyak melakukan mob politics (politik keroyokan). Sisa-sisa 1950-an berupa pertengkaran NU dan Masyumi masih ada. Padahal konflik itu hanya menyangkut beberapa peristiwa kecil, misalnya Departemen Agama. Sekarang dalam keadaan tokoh mereka menjadi presiden, lalu misalnya diturunkan, betapapun konstitusionalnya cara menurunkan, ini akan menimbulkan reaksi retorik yang bisa tidak rasional, yaitu ditafsirkan sebagai kelanjutan pertengkaran masa lalu, dan dendam itu akan bergulung-gulung. Ini masalah politik kemasyarakatan sehingga tidak bisa diramalkan. Paling-paling kita bisa antisipasi dan perkirakan, tidak bisa dipastikan. Tapi kalau memastikannya dengan cara mengalami dulu, maka bisa mahal sekali harganya. Itulah dilemanya. Di satu pihak kita berkepentingan melakukan investasi dalam pranata politik dan demokrasi seperti lembaga kepresidenan yang periodik. Di lain pihak kita harus mulai melakukan investasi moral politik. Demokrasi di Indonesia perlu diselamatkan dengan satu investasi pranata dan moral politik, sehingga bisa menjadi rujukan generasi yang akan datang. Kalau kita sabar, maka kita bisa mengusahakan adanya penataan kembali pranata sosial politik di Indonesia.
sehingga tidak ada lagi kelompok yang merasa teringkari atau terpinggirkan, sehingga mereka nanti pergi ke kotak pemilihan dengan suara positif, bukan suara protes. Pemilu yang lalu itu suara protes, karena itu peta politik di DPR sekarang ini tidak mencerminkan kondisi Indonesia yang sebenarnya, karena sebagian besar adalah hasil suara protes, sehingga tidak bisa digunakan sebagai dasar demokrasi. Dasar demokrasi baru terbentuk kalau tertata suatu cerminan politik yang betul-betul sesuai dengan keadaan sebenarnya. Itu berarti orang maju ke pemilu tidak karena protes, melainkan karena suara positif. Sebelum tatanan itu terjadi, maka kita sekarang ini diibaratkan mempunyai bangunan di atas tepi jurang yang retak. Mengenai masalah moral politik itu tidak boleh dibiarkan, apalagi kalau menyangkut pejabat yang sangat menentukan, yaitu presiden. Maka berbagai skandal yang sekarang ramai dibicarakan, baik Bulog Gate maupun Brunei Gate, harus terus diungkapkan sedemikian rupa sehingga semua gate itu harus dibuka, termasuk gate-gate yang lalu. Tidak boleh ada diskriminasi. Memang semua ini serba eksperimen, trial and error, mencoba dan salah. Persoalannya bagaimana kesalahan itu jangan sampai membatalkan perolehan yang sudah ada. Kesalahan kecil tidak apa-apa, itulah filsafat ijtihad. Kalau salah masih dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Kalau Indonesia sekarang didominasi budaya korupsi, maka perlu pemerintahan yang dilengkapi dengan blank sheet atau kertas putih untuk bisa bertindak dengan penuh legitimasi, tetapi tidak punya komitmen kepada pribadi-pribadi. Hal itu ditopang oleh otonomisasi. Daerah otonom dibiarkan berlomba satu sama lain untuk berebut paling bersih. Semua itu perlu untuk mengepung potensi korup di pemerintah pusat. Ada harapan optimistis kalau terjadi otonomisasi. Daerah-daerah akan mempunyai hak yang sangat besar dalam mengatur ekonominya masing-masing. Dalam ekonomi pasar bebas, otonomisasi akan mendorong kompetisi, mengundang investasi. Investasi itu terkait erat dengan kondisi sosial, politik, moral, dan etis suatu daerah. Daerah yang banyak korupsi pasti tidak akan didatangi penanam modal, maka akan terjadi perlombaan antar daerah untuk bersih dari korupsi. Korupsi tidak bisa diberantas dari atas karena ia kejahatan sistemik. Modusnya saling mengunci. Kalau satu dibongkar, maka akan ada efek berantai yang kembali kepada yang membongkar. Ini susahnya. Kalau Gus Dur sekarang dianggap tak terkontrol, maka sikap itu bisa dimanfaatkan untuk memecahkan pola saling mengunci tadi, sehingga semua orang yang pernah korupsi pun dapat diseret ke pengadilan. Cendekiawan Muslim, Gatra 6 Januari 2001, halaman 80 dan halaman 81.